Untuk menjawab pertanyaan Islam yang mana yang diridhoi Allah, hal ini telah dibahas dalam video sebelumnya. Wangsa Negara telah menjelaskan tentang angka dan aksara, bahwa agama itu berawal dari angka dan aksara atau huruf A awal, dan A awal ini adalah A awal dan A akhir. A awal dan A akhir ini sudah bermuara di dalam Al-Quran, yaitu Bismillah. Nah, ayat Bismillahirrohmanirrohim awal ternyata kembali lagi kepada Bismillahirrohmanirrohim di akhir. Maksud daripada Islam yang mana yang diridhoi Allah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang Islam secara harfiah. Islam berasal dari kata aslama atau menyerah dan kata salima atau selamat. Aslama yang artinya menyerah dan salima artinya selamat. Sehingga dapat ditarik sebuah definisi dari kata Islam itu sendiri adalah menyerahkan diri kepada Sang Pemilik hidup secara mutlak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak keterangan dalam Al-Quran. Quran surat 3 ayat ke-20 yang artinya sesungguhnya agama Tauhid ini agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Di sini ada aku adalah Tuhanmu, bukan Tuhan kalian. Bertakwalah kepadaku. Jadi ini sudah jelas. Bagi siapa saja yang menemukan Tuhannya, maka dia sangat beruntung. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Kemudian kalau kita melihat arti kata Islam tersebut dan kita menghubungkan dengan keyakinan kita yang hakul yakin, artinya yang benar-benar yakin bahwa Islam itu bukan buatan manusia. Keyakinan ini akan didapat apabila kita sering membaca dan memahami Al-Quran, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sendiri ada banyak. Ada Al-Quranul Majid, ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Hakim, ada Al-Quranul Adim. Nah, Quran yang manakah yang dimaksud? Nanti kalau ada waktu kita bahas lebih lanjut tentang Quran-Quran itu. Islam di sini adalah umat yang akan selamat. Bukan berarti Islam status, bukan berarti Islam identitas, akan tetapi benar-benar Islam yang selamat, yang menyerahkan diri kepada Tuhannya, yang berserah diri kepada pemilik hidupnya, yaitu orang-orang yang berserah diri secara utuh dengan melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang berpedoman dari Al-Quran itu sendiri. Artinya, seluruh hajat hidup dikerahkan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Sang Pemilik hidup, pemilik ruh hidup dan matinya, hanya untuk Tuhannya, hanya untuk Rabb-Nya. Kemudian kita bertanya lagi dalam diri kita, lalu bagaimana dengan Islam yang kita yakini? Apakah sudah termasuk ke dalam seutuhnya berserah diri kepada Allah atau belum? Untuk menjawab hal ini, saya akan mencoba sedikit menggambarkan atau menjelaskan tentang apakah kita sudah benar-benar mempercayakan kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dengan status agama yang dimiliki, yaitu agama Muslim.
Karena Islam di sini dari harfiah yang sudah tadi saya jelaskan adalah seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Jadi jelas, Islam di sini adalah seseorang yang telah menyerahkan diri, mengabdikan diri kepada Tuhannya sesuai dengan instruksi Rasulnya, sesuai dengan petunjuknya yang mungkin sudah mengenal siapa dirinya. Jadi kalau kita membahas tentang agama, memang banyak versi, banyak pendapat. Nah, kembali lagi kepada pembahasan, apabila kita sebagai muslim itu memiliki 3 kategori yang harus dikenali dalam diri, apakah termasuk ke dalam Islam atau belum. Yang pertama yaitu manusia diberikan akal untuk berpikir tentang agama, untuk berpikir tentang bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia ini. Pijakan pertama, kita menggunakan akal. Kemudian yang kedua, kita pun memiliki jiwa. Kemudian yang ketiga, manusia pun memiliki rasa. Rasa ini berbagai hal dalam diri manusia, ada rasa lahir dan ada rasa batin. Kita juga bisa merasakan ada rasa yang paling dalam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apabila seorang muslim memiliki akal, kemudian mengetahui apa itu Islam, apa itu agama, dan dia juga memiliki akal mengetahui termasuk adanya Allah, termasuk adanya para nabi rasul, termasuk adanya para pejuang dahulu dan lain sebagainya, wabil khusus tentang Islam, hukum dan peraturannya. Hal ini sebagai akibat dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan baik dari membaca, mendengar, melihat melalui guru ataupun secara otodidak. Namun Islam yang di level ini belum menyentuh jiwa manusia itu sendiri. Artinya manusia tersebut tahu Islam, tahu agama hanya sebatas tahu saja, tidak berjiwa. Sekali lagi, orang yang pengetahuannya melalui membaca, mendengar, merasakan, melalui guru dan lain sebagainya, melalui akal pikirnya, melalui pelajaran dan pendidikan lain sebagainya, itu hanya di level tahu Islam, hanya sebatas tahu saja, belum menjiwai. Dengan kata lain, pengetahuan tentang keislamannya tidak diikuti dengan jiwanya. Islam yang hidup, yang berjiwa atau jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyentuh dirinya. Nah, kemudian di sini ada rasa. Peran rasa di sini hanya sebatas perasaannya. Perasaan sebagai umat Islam, perasaan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perasaan sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan, karena dari segi pendidikan tadi sudah dilakukan sedemikian rupa. Maka rasa disitulah muncul, dia itu hanya baru merasakan bahwa dirinya adalah umat yang paling baik. Nah, fenomena ini sangat umum kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua, namun walau bagaimanapun juga kondisi ini merupakan sesuatu yang alamiah. Segala sesuatu memerlukan proses yang panjang. Di sini peranan kita hanya bisa memberi peringatan, sharing untuk menumbuh kembangkan keinginan dalam meningkatkan keimanan. Sesuai dengan keterangan
Surat Al-Ghasyiyah 88 ayat 21 dan 22. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kemudian yang kedua, yang memiliki akal, ilmu pengetahuannya tentang keislaman sudah dikuasai, kemudian dijiwai oleh jiwa yang sesungguhnya. Akal dan jiwa manusia ini sudah menyentuh kepada keislaman, akan tetapi belum menyentuh rasa Islamnya. Kondisi ini merupakan peningkatan tahap sebelumnya, di mana pengetahuan tentang Islamnya sudah hidup dalam dirinya. Dengan kata lain, jiwa Islam sebagai Muhammad kecilnya sudah mulai terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Tahu hukum dan peraturan Islam sekaligus mengamalkannya sesuai dengan sunnah. Jiwa Islam di sini lebih banyak terlihat dari penampilan secara fisik. Penampilan secara fisik memang sudah tampak karena sudah menjiwainya. Kemudian yang kedua, manusia Islam yang tahu dan mengerti serta mempunyai keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertiannya, sehingga dalam mengamalkan hukum dan aturan Islamnya benar-benar mengerti apa arti yang sesungguhnya dari setiap amalannya. Jiwa Islam di sini lebih banyak terlihat dari peran dan fungsinya, artinya penampilan fisik tidak begitu penting. Namun manusia tersebut berusaha dapat merasakan jiwa saudaranya, dan perasaan saudaranya adalah rasanya. Jadi dalam proses ini adalah proses puncak, memiliki rasa tanggung jawab baik kepada sesamanya, kepada saudaranya, bahkan merasakan penderitaan, kepedihan seluruh rakyat, seluruh umat di muka bumi ini. Manusia Islam tersebut akan berusaha merasakan kebesaran Sang Pencipta, baik yang berada di luar dirinya maupun yang berada di dalam dirinya. Pada umumnya manusia Islam pada tahap ini lebih banyak mengoreksi diri, tafakur, dan selalu berusaha merasakan keberadaan dirinya dalam arti peran, fungsi, dan manfaat dirinya. Kondisi ini kami sebut manusia yang tahu, mengerti, dan merasakan Islam, atau dengan kata lain, aku merasa Islam. Aku merasa Islam di sini adalah aku mempercayakan diri kepada pemilik ruh, kepada pemilik hidup, kepada pemilik alam semesta raya dan segala isinya di muka bumi ini untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat, sehingga bergelarlah seorang yang selamat atau Islam itu sendiri. Jadi saya tidak membahas tentang golongan mana yang akan dikehendaki Allah. Akan tetapi Islam dalam versi pembahasan saya adalah Islam yang benar-benar mengetahui jati dirinya, mengetahui diri yang sejati. Kemudian yang terakhir, tingkatan paling tinggi antara memaknai dan memahami agama yang sesungguhnya adalah manusia dalam tahapan akal, rasa, dan jiwanya itu sudah benar-benar menyatu dalam tubuhnya. Manusia pada tahap ini adalah sebagai hasil dari manifestasi akal pikiran dan ilmu pengetahuannya diamalkan demi umat dan bangsa. Jiwanya sudah bersatu dengan rasanya, akhirnya akan menghasilkan manusia seutuhnya, manusia sejati yang berakal, berjiwa, dan mempunyai rasa. Dengan kata lain, manusia seperti ini bukan Islam yang menyinari dirinya, akan tetapi sinar Islam akan keluar dari dirinya, baik tingkah laku, ucapan, dan pikiran, serta hatinya
atau lebih tepat dikatakan manusia yang bertanggung jawab terhadap umat-umatnya. Tahap ini kami namakan aku adalah aku. Aku Islam. Seperti inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kondisi inilah yang sesungguhnya yang diperintahkan Allah pada surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Untuk mencapai tahapan manusia Islam yang seutuhnya, maka sangat diperlukan pemahaman dan pendalaman dari rukun-rukun Islam. Untuk hal tersebut pada langkah berikutnya saya akan mencoba mengupas lebih dalam tentang syahadat dan sholat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.